Sebelum mulai videonya, saya akan menjelaskan shaft-shaft pada mitella. Ini shaft 0, ini shaft 2, ini shaft 4, dan ini shaft 8. Taruh mitella di telapak tangan yang tepat, mitellanya shaft 8. Kemudian seperti ini. Ikatannya harus di atas untuk menandai bagian yang terluka. Kamu merasa salah? Ini adalah hasil dari tangan yang sudah tertutup mitella. Ini saya akan melakukan pembalutan pada pelipis. Misalnya lukanya terletak di sisi kiri. Terus untuk pembalutannya kita pakai mitella shaft 8. Karena mitellanya cukup kecil, jadi ikatan tetap harus diletakkan di bagian yang terluka. Ini maksimalnya. Kenapa sih karena cukup dia itu sudah 3, sedangkan si Kalau sudah lebihannya bisa kita rapikan ke samping sini. Hari ini saya akan melakukan pembalutan untuk tulang yang patah. Pertama kita menggunakan mitella shaft 0. Kemudian kita masukkan ke bawah lengan yang atas, terus melakukan kepada teman saya yang lalu sisi mitella yang depan kita bawa ke belakang dan diikat di leher. Kalau sudah, kita lakukan tangan korban agar kaki karena ada lebihan di belakang, jadi kita ikat. Ini adalah lebihan yang harus dirapikan. Jangan lupa dimasukkan ke dalam agar tetap rapi. Jadi kita akan menggunakan mitella shaft 8 dimulai dari bawah kaki, dari atas kaki maaf. Kita akan membalut membalut cedera di ankle kaki dengan mitella shaft 8 dimulai dari atas, kemudian ke bawah, terus ke belakang, kita bawa ke belakang 2, kemudian di belakang kita silangkan mereka, lalu di depan kita ikat dulu, lalu sisa 2 mitella ini kita masukkan ke dalam sini. Kemudian pastikan sudah keras dan putar lagi dan ikat di depan agar kaki tidak bisa bergerak. Kemudian sisanya kita rapihkan di pinggir-pinggirnya. Sudah. Untuk evakuasi 1.0 ini, yang pertama tangan korban diletakkan di bahu penolong, kemudian kaki yang terluka diletakkan di atas kaki penolong, kemudian komando terletak pada penolong. Di sini Darin berperan sebagai korban, saya dan Hanum sebagai penolong. Yang pertama, lengan korban diletakkan di bahu penolong dan kakinya dinaikkan ke kaki penolong. Oke. Berarti dalam hitungan ketiga kaki yang ditopang gerak ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pertama-tama kita silangkan kedua tangan korban di depan dada, kemudian orang yang di dekat kepala korban menahan tangan tersebut dengan kondisi menyilang juga.
Dan orang yang di bagian kaki mengangkat kaki dari sisi bawah lutut agar tidak terlalu berat, dan komando terletak pada penolong yang di dekat kepala. Terus 1, 2, 3. Dengan aba-aba supaya serentak dan aba-aba diberikan kepada orang yang itu adalah bentuk tangan kami ketika nanti berada di bawah tubuh korban. Pertama kita harus menyilangkan kedua tangan korban di dada, kemudian memasukkan kedua tangan kami dengan punggung telapak tangan yang di atas, dan ketika sudah masuk di tubuh bawah korban baru kami memutar tangan kami agar telapak tangan yang di atas. Kemudian komando terletak pada orang yang di dekat kepala dan menaruhnya di paha kami terlebih dahulu, kemudian baru diangkat dan korban bisa dievakuasi. Untuk evakuasi 3.0, kita harus meletakkan kedua tangan korban di dada, kemudian komando terletak pada orang yang di dekat kepala, penolong yang di dekat kepala. Kemudian memasukkan tangan dengan kondisi telapak tangan yang terbalik, dan seperti itu adalah kondisi tangan kami ketika di bawah korban nantinya. Lalu masukkan kedua tangan dengan posisi punggung tangan di atas, kemudian ketika sudah masuk baru telapak tangan yang memegang tubuh korban. Kemudian menaruhnya di paha terlebih dahulu, kemudian dipeluk, kemudian korban diangkat dan siap untuk dievakuasi. 2, 3 jalan ke arah kanan. Stop. 1,